Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Supardi Akyat dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tema atau topik kepemimpinan dan gaya memimpin seperti itu. Nah, seni memimpin, inspirasi dari pemimpin hebat dunia. Leadership. Leadership kalau secara definisi itu banyak definisinya dan beberapa orang atau beberapa ahli itu masih belum setuju dengan definisi tersebut. Tapi secara umum konsep dari leadership adalah upaya untuk memperoleh kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan hubungan antara pemimpin dan pengikutnya. Jadi kepemimpinan adalah orang yang dapat mempengaruhi perilaku orang lain untuk tujuan tertentu secara bersama-sama. Nah, ini adalah konsep memimpin. Selanjutnya, form atau bentuk dari leadership. Nah, menurut Kadarusman, kepemimpinan leadership itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama self leadership, yang mana seseorang itu memimpin dirinya sendiri agar jangan sampai gagal menjalani hidup. Jadi semua orang itu pasti menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Bagaimana ia mencapai tujuan-tujuannya, bagaimana ia menggapai cita-citanya, dan bagaimana ia supaya lebih sejahtera dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk dari self leadership. Kemudian yang kedua, tim leadership adalah bentuk kepemimpinan yang memimpin orang lain. Orang yang memimpin dikenal dengan istilah tim leader atau pemimpin kelompok yang paham tentang tanggung jawabnya sebagai pemimpin, mengetahui kondisi bawahannya. Di tim leader ini itu utamanya itu tidak banyak ya anggotanya atau bawahannya. Jadi tim leader ini secara umum itu mengetahui detail-detail kondisi bawahannya secara menyeluruh. Nah, itu adalah tim leader. Kemudian selanjutnya adalah organizational leadership, adalah pemimpin yang mampu memahami suatu jalannya sebuah organisasi yang diikutinya dan bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin organisasi dan membuat visi dan misi yang dapat mengembangkan organisasinya menjadi lebih baik. Nah, jadi organizational leadership ini sifatnya lebih lebih besar ya. Nah, di organizational leadership seorang pemimpin ini umumnya tahu bagaimana organisasinya itu berjalan. Kemudian tanggung jawabnya itu juga sudah tahu. Kemudian pemimpin di sebuah organisasi atau organizational leadership itu juga mempunyai visi dan misi yang dapat dikembangkan untuk mengembangkan atau dikembangkan untuk tujuan mengembangkan organisasinya menjadi lebih baik. Nah, itu adalah organizational leadership atau pemimpin organisasi. Selanjutnya leadership dan manager. Kalau kita berbicara tentang pemimpin, kadang kita sering menukarnya dengan istilah yang lain yang namanya manager. Tapi secara umum, leader atau leadership dan manager itu punya sedikit perbedaan ya. Yang pertama adalah pemimpin adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab penuh dalam mengembangkan suatu perusahaan, negara, partai, dan organisasi. Sementara manajer adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab dalam mengatur sistem organisasi atau perusahaan. Nah, pemimpin secara umum itu paham akan visi, paham akan misi, tapi manajer itu paham akan detail sebuah organisasi, baik itu detail personal atau detail uh, yang lain. Itu yang lebih paham adalah manajer. Sementara pimpinan atau pemimpin itu secara umum lebih memahami terhadap hal-hal yang sifatnya luas dan menyeluruh. Seperti itu. Kalau manajer biasanya lebih ke hal-hal yang mendetail seperti itu. Hal-hal yang mendetail dan dekat dengan grassroots atau yang paling bawah seperti itu. Nah, secara umum adalah itu. Kemudian selanjutnya atribut atau beberapa
beberapa sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin yang baik. Nah, di sini ada 6. Yang pertama adalah dedication, kemudian communication, human relation, crisis management, endurance, dan decision making. Nah, dedikasi dalam sebuah organisasi ini sangat penting karena keefektifan sebuah organisasi itu tergantung bagaimana atau seberapa besar komitmen seorang pemimpin terhadap tujuan dan target organisasi yang dipimpinnya. Nah, dedikasi seorang pemimpin ini menjadi tolak ukur eh, pekerjaan pekerjaannya yang dilakukan serta efisiensinya ini menjadi tolak ukur. Nah, oleh karena itu, dedikasi seorang pemimpin itu sangat-sangat diperlukan dalam sebuah organisasi. Dedikasi di sini bisa berbentuk sebagai pengorbanan ya, pengorbanan diri sendiri, bagaimana ia mengorbankan waktunya, bagaimana ia mengorbankan pemikirannya dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk dari dedikasi dan komitmen seorang pemimpin terhadap organisasinya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi. Nah, komunikasi. Kepemimpinan yang efektif menganggap komunikasi sebagai pilar utama kepemimpinan yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan bersama dengan para manajer tingkat atas. Nah, ini memungkinkan bawahan itu melakukan apa yang dibutuhkan dalam situasi tertentu itu dengan baik dan kemudian juga bawahan bisa mengerti atau lebih bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Nah, ketidakjelasan komunikasi dan tujuan dapat menyebabkan tugas-tugas yang tidak efektif. Nah, komunikasi sendiri ini kan salah satu bentuk dari pilar ya, meskipun nanti pada gaya kepemimpinan ada beberapa gaya kepemimpinan itu yang tidak atau bahkan tidak ada sama sekali ya komunikasi terhadap anggota dan lain sebagainya. Tapi secara umum komunikasi itu diperlukan untuk mencapai tujuan atau mengerjakan tugas-tugas organisasi supaya lebih efektif seperti itu. Kemudian human relation atau yang biasa dikenal sebagai interpersonal adalah seorang pemimpin itu harus mempunyai sikap yang kuat dalam menjalin hubungan antar personal atau antar manusia. Terutama ketika pekerjaan yang dikerjakan itu melibatkan bawahan atau orang lain. Nah, di sini pemimpin yang bisa memahami keterampilan hubungan antara manusia yang baik dan tepat itu akan membuat seorang pemimpin itu lebih dihormati dan lebih punya wibawa seperti itu. Kemudian krisis manajemen. Nah, krisis manajemen di sini maksudnya apa? Nah, pemimpin itu harus juga bisa atau mampu untuk menyelesaikan segala macam perselisihan atau perbedaan di antara karyawan atau bawahannya, serta mengatasi masalah-masalah yang dapat mengganggu kinerja karyawan atau bawahannya, seperti itu. Nah, kemudian endurance. Uh, Endurance ini dimaksud dalam apa ya? Lebih kepada pemimpin itu harus memiliki empati terhadap bawahannya, memastikan bahwa ia memahami masalah yang dimiliki oleh bawahannya, kemudian membantu untuk memberikan solusi. Nah, jadi pemimpin itu harus punya endurance dalam hal emosional. Jadi pemimpin itu harus punya emosional yang matang, artinya dia tidak mudah berkecil hati karena kegagalan atau apa ya sedikit terlena karena kesuksesan. Jadi mereka tetap memiliki daya tahan tinggi terhadap rasa putus asa dan rasa keberhasilan seperti itu. Mereka supaya tidak mabuk terhadap kesuksesan yang sudah dicapai. Nah, ini adalah bentuk dari endurance itu. Kemudian yang keenam, decision making. Nah, ini adalah salah satu atribut atau apa ya sifat kepemimpinan yang sangat-sangat penting karena uh, untuk memecahkan sebuah masalah organisasi, pemimpin itu wajib untuk buat sebuah keputusan yang tepat dan efektif. Pemimpin ini harus uh, tahu atau punya pengetahuan yang baik tentang masalah teknikal dan teknik pemecahan masalah dalam organisasinya seperti itu. Seorang pemimpin yang tidak bisa memberikan apa namanya keputusan yang baik, maka
ia bukan seorang pemimpin yang baik. Nah, jika pemimpin ini bisa didikte, nah berarti ia bukan seorang pemimpin karena ia tidak bisa membuat keputusan dari dirinya sendiri. Mungkin keputusan bisa kita mendapat pertimbangan atau masukan dari mungkin dari bawahan atau dari karyawan yang lain, tapi secara umum pemimpin itu harus membuat keputusan itu di oleh ya dirinya sendiri seperti itu. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan. Nah, secara umum gaya kepemimpinan itu sangat-sangat beragam ya. Ada masing-masing pemimpin itu punya gaya kepemimpinannya sendiri-sendiri yang tidak bisa semuanya itu cocok dalam sebuah situasi atau organisasi tertentu. Kadang gaya kepemimpinan ini hanya cocok dilaksanakan pada organisasi ini dan pada masa-masa ini seperti itu. Tidak kemudian gaya kepemimpinan ini akan selamanya cocok untuk dilakukan oleh semua orang pada organisasi ini dan pada waktu ini tidak seperti itu. Jadi tidak ada gaya kepemimpinan yang pakem. Gaya kepemimpinan itu harus kita sebagai seorang pemimpin yang mengetahui bagaimana diri kita dan organisasi kita, kemudian kita putuskan kita akan memimpin dengan gaya kepemimpinan yang seperti apa. Tapi secara umum ada beberapa jenis gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan demokratis. Nah, ini adalah gaya kepemimpinan yang mendorong partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan. Pemimpin yang demokratis itu mengundang kontribusi dari anggota timnya, memberikan mereka ruang untuk berpendapat dan memperhatikan masukan sebelum membuat keputusan akhir. Nah, ini adalah pemimpin yang dinamakan pemimpin demokratis. Jadi mereka akan berkomunikasi dengan orang lain, mendengarkan pendapat orang lain, dan bahkan kadang mendorong orang lain untuk berpendapat atau mengungkapkan pendapatnya seperti itu. Kebalikannya ada juga yang namanya kepemimpinan autokratik. Nah, kepemimpinan autokratik ini itu gaya kepemimpinan yang meletakkan segala keputusan dan kontrol sepenuhnya ada di bawah pemimpin seperti itu. Dan dengan demikian segala kebijakan, prosedur, kegiatan dan lain sebagainya itu ditentukan oleh apa namanya pemimpin, sementara bawahan, karyawan dan anggota timnya itu wajib untuk mengikuti segala keputusan tersebut tanpa ada pertanyaan seperti itu. Jadi butuh bawahan atau karyawan dan anggota tim yang lebih punya sifat yes man. Jadi artinya mereka adalah bawahan yang ya melaksanakan semuanya tanpa bertanya atau menanyakan menanyakan apa namanya sebuah keputusan terhadap pemimpinnya. Ini adalah kebalikan dari demokratis tadi itu. Jadi pemimpin ini punya hak absolut, punya hak mutlak untuk menentukan kebijakan, menentukan prosedur dan lain sebagainya tanpa perlu komunikasi atau pertimbangan dari orang lain. Nah, ini adalah gaya kepemimpinan autokratik. Kemudian ada juga gaya kepemimpinan laissez-faire. Nah, ini adalah gaya kepemimpinan yang memberikan kebebasan penuh kepada anggota atau orang yang dipimpin dalam mengambil keputusan dan melakukan kegiatan sesuai kehendak dan kepentingan masing-masing. Nah, gaya kepemimpinan ini itu lebih gaya kepemimpinan yang lakukan sesuai dengan kemampuan seperti itu. Lakukan sesuai dengan kemampuan. Artinya pemimpin di sini tidak memberikan tidak memberikan keputusan akhir atau bahkan membuat keputusan tanpa mendengarkan pendapat, tapi justru mendorong masing-masing orang atau masing-masing anggota dalam tim itu untuk membuat keputusannya sendiri-sendiri dan untuk untuk kehendak dan kepentingannya gitu ya. Nah, ini cocok untuk digunakan mungkin pada organisasi yang sifatnya kekeluargaan seperti itu ya, mungkin toko atau usaha yang bersifat kekeluargaan. Nah, ini mungkin akan nanti lebih memiliki atau pemimpinnya nanti akan lebih memiliki gaya kepemimpinan ini, laissez-faire ini. Kemudian ada gaya kepemimpinan transformasional. Nah, ini adalah gaya suatu kepemimpinan yang mampu memberikan motivasi dan inspirasi kepada karyawan dengan tujuan mencapai tingkatan pencapaian lebih tinggi. Pemimpin yang bersifat transformasional mendorong perubahan positif dalam individu maupun organisasi melalui cara-cara seperti memberikan inspirasi, mempengaruhi dengan moral yang kuat, serta memberikan kewenangan. Jadi kepemimpinan transformasional ini lebih mendorong kepada perubahan yang bersifat
positif, dalam, diri masing-masing karyawan itu dan dalam organisasi itu sendiri. Jadi mereka akan, memimpin dengan cara memotivasi, bagaimana karyawan, bawahan, atau anggota timnya untuk menjadi lebih baik, untuk kepentingan organisasi dan juga kepentingan pribadi para bawahan ini, seperti itu. Jadi mendorong, perubahan, gitu. Kemudian selanjutnya, gaya kepemimpin karismatik adalah bentuk kepemimpinan yang dikenal karena daya tarik pribadi yang dimiliki oleh pemimpinnya. Kepemimpinan ini menggabungkan kepribadian pemimpin yang menarik dan visi yang kuat dari pemimpinnya. Gaya kepemimpinan karismatik ini lebih seperti gaya kepemimpinan yang mengandalkan tokoh. Jadi, sulit untuk direplikasi dan lebih bersifat, apa ya, lebih bersifat orisinil atau melekat pada pemimpin-pemimpin tersebut, seperti itu. Karena, karisma atau daya tarik pribadi setiap pemimpin itu kan berbeda. Nah, makanya gaya kepemimpinan ini akan lebih sulit untuk direplikasi oleh, pemimpin-pemimpin yang lain. Karena pemimpin kalau ingin menggunakan gaya kepemimpinan yang karismatik, ia juga harus punya karisma di awal, seperti itu ya, punya daya tarik pribadi, kemudian, punya pribadi yang menarik atau visi-visi yang kuat dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi memang lebih sulit untuk direplikasi oleh, pemimpin yang lain. Kemudian yang terakhir, gaya kepemimpinan situasional, adalah model yang konseptualisasikan bahwa gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Menekankan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang universal atau gaya yang paling baik untuk semua situasi. Nah, di awal tadi saya sudah, mengatakan bahwa tidak semua gaya kepemimpinan itu cocok untuk diterapkan di semua organisasi dan di semua, waktu. Nah, di gaya kepemimpinan situasional ini mempertegas hal itu dengan mengatakan bahwa pemimpin itu harus lebih fluid dan lebih, apa ya, lebih bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Jadi tidak ada satu gaya gaya pun yang apa ya, yang melekat gitu. Mungkin dia bisa suatu saat bisa bersifat demokratis, mungkin di suatu saat dia harus lebih ke autokratik dan lain sebagainya. Nah, itu adalah gaya kepemimpinan situasional. Kemudian selanjutnya, perbandingan gaya memimpin dan pada pemimpin dunia. Nah, di sepanjang sejarah kita jelas mengenal banyak sekali pemimpin-pemimpin yang, secara historis terkenal karena, eee, apa, gaya kepemimpinannya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini kita akan membandingkan gaya kepemimpinan mereka, dengan gaya kepemimpinan, pemimpin yang lain. Yang pertama, perbandingan gaya kepemimpinan, yang pertama adalah, Adolf Hitler, pemimpin partai Nazi dan kanselir Jerman pada tahun 1933 dan 19 sampai dengan 1945, kemudian Führer Jerman, pada 1934 sampai 1945, dengan, gaya kepemimpinan Barack Obama, Presiden Amerika Serikat ke-44 yang terpilih pada tahun 2009, menjabat selama 2 periode sampai, tahun 2017. Nah, kalau dilihat dari, gaya kepemimpinan 2 orang ini, itu jelas, berbeda sekali ya, sebagaikan, bumi dan langit gitu. Yang pertama Adolf Hitler. Kalau dilihat, kepemimpinan Adolf Hitler ini adalah kepemimpinan absolut. Jadi dia gaya memimpinnya adalah autokratik. Kekuasaannya absolut, kontrol penuh terhadap pemerintah dan masyarakat itu adalah dipegang oleh pemimpin. Itu adalah gaya kepemimpinan Adolf Hitler. Kemudian dia juga punya ciri khas yang namanya propaganda dan karisma. Jadi dia menggunakan propaganda yang intens untuk membentuk opini publik dan menciptakan citra pemimpin itu yang tidak terbantahkan atau seorang citra pemimpin itu yang baik seperti itu dan terlihat sempurna. Nah, dia menggunakan itu, menggunakan propaganda dan karismanya untuk membentuk opini publik di Jerman saat itu terhadap, pemimpinnya, yaitu terhadap Adolf Hitler sendiri. Kemudian, cirinya yang ketiga adalah militerisme dan ekspansionis. Jadi, pada kepemimpinan Adolf Hitler, nah, kekuatan Jerman ini berada di puncak-puncaknya ya. Kenapa? Karena Adolf Hitler sendiri gaya memimpinnya itu mengedepankan kekuatan militer dan, ekspansi teritorial untuk mencapai tujuan politiknya. Di situ dia, menganeksasi Polandia, kemudian, Prancis, menduduki Prancis dan, Belanda dan lain sebagainya ya. Itu adalah gaya atau ciri, kepemimpinan, Adolf Hitler. Kemudian yang ketiga adalah intimidasi dan represi. Jadi Adolf Hitler ini sebagai pemimpin yang autokratik,
itu pasti menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk mengeliminasi oposisi dan menegakkan kebijakan. Jadi, untuk memastikan tidak ada penolakan atau tidak ada orang yang bertanya atau mempertanyakan sebuah kebijakan. Nah, maka mungkin ini salah satu alat yang umum ya digunakan oleh pemimpin-pemimpin yang apa ya, memimpin dengan gaya autokratik itu pasti dengan intimidasi dan represi. Artinya ia akan mengeliminasi semua oposisi. Jadi tidak ada pertanyaan, tidak ada oposisi seperti itu. Supaya seluruh kebijakan yang dipimpinnya itu tidak ada apa ya, tidak ada yang mempertanyakan gitu. Kemudian selanjutnya di lain sisi ada Barack Obama. Nah, Barack Obama ini terpilih dari sebuah sistem demokratis ya. Ia dipilih dari voting, sistem voting Amerika. Kemudian maka ia lebih cenderung untuk punya gaya kepemimpinan demokratis, di mana ia mengedepankan kolaborasi, konsultasi, dan keterlibatan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Kemudian dia juga punya ciri khas komunikasi efektif. Jadi dia punya keterampilan berbicara yang baik, penggunaan media sosial dan untuk berkomunikasi dengan rakyat seperti itu. Kemudian yang ketiga dia lebih diplomatis dan lebih bersifat koalisi ya, jadi mengutamakan diplomasi atau kerjasama internasional dan membangun koalisi global untuk menghadapi isu-isu dunia gitu. Jadi saya juga lebih suka terhadap apa ya, mungkin lebih ke soft power gitu daripada hard power. Kemudian ia juga dikenal dengan inklusi dan diversitas. Jadi dia mempromosikan keberagaman, ya, keberagaman, kemudian hak asasi manusia dan inklusif dalam kebijakan dan pemerintahan. Jadi karena Barack Obama sendiri itu adalah pemimpin kulit hitam pertama di sepanjang sejarah Amerika, maka tak heran juga gaya pemimpinannya itu gaya yang inklusi dan diversitas. Bahkan pada masa ia memimpin, salah satu hal yang paling paling terkenal adalah bagaimana Amerika Serikat itu melegalkan apa namanya, pernikahan sesama jenis ya waktu itu ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari apa namanya, inklusivitas dan diversitas dari Barack Obama. Nah, masing-masing kepemimpinan ini atau pemimpin ini punya ciri-ciri pemimpin yang berseberangan dan punya punya apa namanya, punya positif dan negatifnya. Nah, pada kasusnya Adolf Hitler kita bisa melihat bahwa gaya kepemimpinan autokratiknya itu efektif di awal, tapi pada akhirnya itu juga gaya kepemimpinan autokratik ini yang kemudian meruntuhkannya. Bagaimana saat apa namanya, pasukan sekutu menyerang Normandi atau mendarat di Normandi di Prancis, Adolf Hitler itu sempat itu apa ya, sempat hatinya tidak mood, jadi dia lebih memilih untuk tidur daripada mengeluarkan apa, kebijakan atau perintah yang mana akhirnya pasukan sekutu itu bisa maju atau menerobos garis garis pertahanan Jerman yang kemudian bisa merebut Perancis seperti itu. Karena dia pemimpinnya autokratik, artinya sebuah perintah atau kebijakan itu harus ditentukan sendiri oleh pemimpinnya, oleh Hitler itu. Dan kemudian jika Hitler ini sedang tidak mood atau tidak ingin untuk melakukan sebuah keputusan, akhirnya tidak ada keputusan atau tidak ada perintah yang dikeluarkan. Akhirnya ya seperti yang terjadi tadi itu. Akhirnya Jerman atau lebih tepatnya sekutu itu bisa merebut Prancis dari Jerman dan itu adalah awal kekalahan dari Jerman atau saat itu Nazi Jerman seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah Jack Ma dari Alibaba Group dan Jeff Bezos dari Amazon. Kalau Jack Ma itu punya ciri khas kepemimpinan yang lebih karismatik, di mana ia menginspirasi karyawan dengan visi besar dan motivasinya bagaimana ia punya cerita bagaimana ia tidak bisa diterima di suatu perusahaan dan kemudian melihat peluang usaha bagaimana dengan produk Cina yang banyak, tapi Cina tidak punya sebuah marketplace yang bisa menjadi distributor atau sebagai penengah produk atau produk-produk Cina terhadap konsumen. Nah, bagaimana ia melihat itu? Nah, itu adalah sebuah
apa ya, sebuah karisma sendiri yang ada pada, seorang Jack Ma yang tidak mungkin bisa direplikasi oleh pemimpin yang lain, seperti itu. Jadi dia punya visi yang besar, bagaimana ia melihat, peluang, bagaimana ia apa ya, tidak putus asa terhadap keadaan saat saat itu, gitu. Kemudian ciri yang kedua adalah, orientasi pada karyawan. Jadi Jack Ma ini memprioritaskan kesejahteraan karyawan, kemudian mengembangkan budaya kerja yang inklusif juga. Kemudian di kepemimpinannya juga punya apa namanya ciri khas kolaboratif di mana Jack Ma ini mendorong kerjasama dan partisipasi dari seluruh level organisasinya itu mendorong untuk partisipasi aktif dan apa ya dan kerjasama seperti itu. Kemudian fokus pada pendidikan dan pembelajaran. Jadi Jack Ma ini gaya pemimpinannya itu juga mendorong karyawan untuk terus belajar dan berkembang gitu. Di lain sisi ada Jeff Bezos, uh, founder Amazon.com. Nah, kalau Amazon ini founder Amazon Jeff Bezos ini lebih mempunyai gaya kepemimpinan transformasional di mana ia memiliki visi jangka panjang dan fokus pada inovasi yang berkelanjutan. Bagaimana Amazon dulu yang awalnya hanya fokus untuk menjual buku, kemudian sekarang menjual segala hal yang secara tidak langsung ada apa namanya transformasi di situ, kemudian juga berkembang pada Amazon Web Server dan lain sebagainya. Jadi ia lebih mendorong kepada perubahan dan visi untuk masa depan, bagaimana ia melihat peluang untuk masa depan apa organisasinya. Nah, ini adalah salah satu ciri dari kepemimpinan Jeff Bezos. Yang kedua adalah berorientasi pada pelanggan, menempatkan kebutuhan pelanggan sebagai prioritas utama. Bagaimana seorang Jeff Bezos untuk mengembangkan organisasinya Amazon itu mereka punya sebuah kultur yang mana pelanggan itu adalah nomor satu. Bagaimana pesanan-pesanan pelanggan itu bisa harus diproses dengan cepat dan diantar dengan cepat dan bahkan dalam beberapa kasus itu ya sehari dipesan dan sehari juga tiba. Nah itu adalah fokus-fokus apa ya fokus-fokus bisnis dan fokus-fokus kepemimpinan dari Jeff Bezos di mana kebutuhan pelanggan itu sebagai prioritas utama. Kemudian data driven decision making. Data driven decision making. Jadi Jeff Bezos ini lebih suka untuk menggunakan data dan analitik untuk mendukung dan mengambil keputusan. Jadi ia akan lebih banyak mengumpulkan data, kemudian membaca data dan menggunakan data, menganalisis data untuk sebagai apa ya, sebagai alat pendukung bagaimana ia akan membuat keputusan atau merancang sebuah plan ke depan seperti itu. Kemudian juga terkenal dengan kultur Day One, di mana ia mendorong mentalitas startup yang gesit dan inovatif. Jadi ini salah satu kultur yang terkenal ya, kultur Day One. Jadi ia mendorong Jeff Bezos ini mendorong sebuah kultur kalau startup itu harus gesit dalam segala hal dan juga harus inovatif. Nah, seperti itu. Nah, dari dua orang ini jelas juga ada hal-hal yang apa ya, mungkin di lain sisi agak sedikit perbedaan dan ada sedikit ciri khas masing-masing antara pemimpin ini meskipun dalam dalam apa namanya dalam industri yang sama ya, dalam industri e-commerce dan bagaimana seorang Jack Ma dengan kepemimpinan karismatiknya dan Jeff Bezos kepemimpinan transformasionalnya, nah, eh, tetap ada perbedaan di situ dan tidak bisa ditukar ya satu sama lain seperti itu. Kemudian kesimpulannya. Kesimpulannya adalah pemimpin adalah orang yang punya tanggung jawab penuh dalam mengembangkan suatu perusahaan, negara, partai, dan organisasi. Oleh karena itu, kepemimpinan yang cocok untuk diterapkan dalam tidak ada oleh karena itu tidak ada gaya kepemimpinan yang cocok untuk diterapkan dalam semua situasi. Namun,
gaya kepemimpinan yang efektif disertai dengan atribut kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin, punya andil besar terhadap kesuksesan sebuah organisasi yang dipimpinnya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin, sekian dari eee, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.